perasaan atau perbuatan. Kalau perbuatan itu tindakan, merobek itulah tindakan, gampang sekali pembuktiannya. Dia merobek, menginjak apa? Al-Quran saja itu sudah mutlak langsung bisa ditangkap dengan cepat itu. Sehingga saya yang memerintahkan waktu itu kepada Kapolda melapor, saya sampaikan jangan ragu-ragu, tahan, karena yang bersangkutan jelas mudah sekali pembuktiannya, ya. Tanpa saksi ahli pun saya kira kita sudah tahu merobek kitab suci itu jelaslah pidana. Kemudian ada lagi kita lihat di media sosial yang mengatakan bahwa kitab suci ini adalah sampah. Itu kan mudah sekali pembuktiannya. Tapi dalam kasus ini kita melihat bahasanya, ya, itu saya tanpa bermaksud melindungi, ya, saudara terlapor. Jangan nanti dikira saya mantan Kapolda, mantan Kapolda saya sebagai Kapolda harus membangun hubungan baik dengan semua orang, termasuk saya di Papua juga begitu. Sampai saat ini hubungan saya dengan Gubernur Lukas NMB dan Gubernur Bram Alturi di Papua Barat dan Papua itu hubungannya baik juga, ya, karena memang seorang Kapolda harus membangun hubungan baik dengan semua muspida supaya rakyat tidak menjadi korban kalau antar pimpinan bermasalah. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa dalam bahasa itu kan bahasanya jangan percaya kepada orang. Jadi yang dimaksudlah jangan percaya kepada orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya pilihan batin tersendiri, tidak memilih saya, dibohongin, pakai, kata-kata pakai itu penting sekali, ya, pakai Al-Maidah 51 yang macam-macam itu. Nah, ini kan kita melihat bahwa dari MUI mengatakan bahwa penodaan itu terjadi karena yang bersangkutan telah menghina Al-Quran, ayat itu. Tapi dalam konteks kita lihat kata-kata itu tidak ada sedikit pun kata-kata mengatakan yang bersangkutan terlapor mengatakan Al-Maidah itu bohong. Bahkan ada satu yang dilaporkan saudara, namanya saudara Buniani, juga sudah media sosial, kita akan panggil yang bersangkutan minggu ini, menyatakan bahwa telah salah mengutip karena di kata-kata pakainya dihilangkan. Itu sangat beda, ya, dari kita tanya kepada ahli bahasa pengertiannya kalau dibohongin ayat surat dibohongin ayat Al-Maidah 51 dengan dibohongi pakai Al-Maidah 51, itu kan beda, sangat beda sekali. Kalau yang pertama dibohongi Al-Maidah 51 itu pasti yang dikatakan bohong adalah ayatnya. Tapi kalau dibohongin pakai Al-Maidah berarti bukan ayatnya tapi adalah orangnya. Jangan percaya pada orang. Nah, ini yang sedang kita minta keterangan kepada saksi-saksi ahli, saksi ahli bahasa. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saksi ahli bahasa yang lebih ahli daripada kita soal bahasa. Ya, kita sebagai penyidik nantinya tentunya hanya menerima dan nanti akan menyimpulkan dari para ahli-ahli ini. Ditambah lagi misalnya dari MUI mengatakan ini ada berarti penghinaan kepada ulama. Dalam tulisan itu, ucapan itu kita tidak melihat ada satu patah pun kata-kata ulama. Tapi yang dikatakan jangan percaya kepada orang. Sehingga interpretasi dari MUI yang dimaksud dengan ulama itu, yang dimaksud dengan orang itu adalah ulama, ya. Yang dimaksud adalah ulama karena ulama lah yang menyampaikan ayat-ayat itu, gitu. Namun dari pihaknya penasihat hukum terlapor waktu itu menyatakan apa yang dimaksud orang belum tentu ulama. Ini terkait dengan peristiwa pemilu kada di Belitung tahun 2007, di mana ada selebaran yang isinya menyebutkan mengenai ayat ini dan orangnya tidak diketahui saat itu. Dan ini juga dijadikan bahan gugatan untuk di Panwaslu kalau saya tidak salah di sana. Dan itu sudah kita cita juga.
barang bukti yang sudah kita sita. Nah, jadi ini perkara ini sekali lagi melibatkan karena tidak telak, dia melibatkan keahlian-keahlian ini. Nah, oleh karena itulah keahlian-keahlian ini nanti kita akan lihat secara terbuka apa saja yang disampaikan oleh para ahli ini. Kita harus menilainya secara objektif. Dan kami sekali lagi, kalau nanti hasil gelar perkara menyatakan bahwa itu terbukti berisi unsur pidana atau tindak pidana, ada tindak pidananya, nggak akan ragu-ragu kita akan naikkan menjadi penyidikan. Dan kalau jadi penyidikan, berarti pelapor bisa menjadi tersangka, ya, kita gulirkan. Tapi sebaliknya, kalau dari hasil gelar perkara yang tadi itu terbuka, tidak kita tutup-tutupi, itu yang diperintah Presiden, terbuka. Nanti ternyata didominasi itu bukan pendapatnya, bukan tindak pidana, jangan ragu-ragu juga, kami akan menghentikan sesuai dengan profesi dan keahlian kami sebagai penyidik. Dan setelah itu pun bisa di-challenge dengan dengan upaya-upaya hukum, termasuk nanti kalau ada bukti baru bisa kita buka. Saya kira gitu.